Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Kenalin, aku Juliana Sugandi dengan NIM 21011267 dari mata kuliah Psikopatologi Perkembangan. Oke, di video kali ini aku akan ngejelasin terkait dengan materi eating disorder atau gangguan makan. Happy watching guys. Apa itu eating disorder? Berdasarkan DSM-5, mendefinisikan eating disorder sebagai gangguan makan atau berhubungan dengan perilaku makan yang ditandai oleh pola makan yang tidak sehat atau tidak wajar dan berdampak negatif bagi kesehatan fisik maupun fungsi psikologis. Orang dengan eating disorder biasanya memiliki fokus yang berlebihan pada berat badan, bentuk tubuh, dan makanan. Hal ini dapat menyebabkan perilaku makan yang berbahaya, seperti membatasi kalori, makanan berlebihan, ataupun membersihkan makanan dengan cara memuntahkan atau menggunakan obat pencahar. Eating disorder juga dapat menyebabkan gangguan emosional seperti depresi, kecemasan, atau pikiran bunuh diri. Jenis-jenis eating disorder. Sebenarnya terdapat beberapa jenis eating disorder, namun kali ini aku akan menjelaskannya sebanyak 4 jenis eating disorder, yang mana masing-masing jenis memiliki gejala dan karakteristik tersendiri, namun secara umum melibatkan ketidakseimbangan antara asupan dan kebutuhan makan. Nah, yang pertama, anoreksia nervosa. Gangguan ini merupakan kondisi di mana orang menghindari makanan, membatasi makanan secara parah, atau hanya makan jenis makanan tertentu. Orang dengan anoreksia nervosa memiliki berat badan yang sangat rendah, ketakutan berlebihan terhadap kenaikan berat badan, dan pandangan yang tidak realistis tentang berat dan bentuk tubuh mereka. Orang dengan anoreksia nervosa juga dapat menggunakan metode lain untuk menurunkan berat badan mereka, seperti berolahraga berlebihan, menggunakan obat pencahar ataupun diet, serta memuntahkan makanan mereka. Anoreksia nervosa dapat menyebabkan komplikasi kesehatan yang serius, bahkan hingga kematian. Yang kedua, bulimia nervosa. Bulimia nervosa ini merupakan gangguan dengan kondisi di mana orang memiliki episode makan berlebihan secara berulang dan sering, yang disertai dengan rasa tidak dapat mengontrol makanan mereka. Episode ini biasanya diikuti oleh perilaku yang bertujuan untuk menghilangkan kalori yang dikonsumsi, seperti memuntahkan, menggunakan obat pencahar, atau diuretik, berpuasa, atau berolahraga berlebihan. Bulimia nervosa ini juga dapat menyebabkan komplikasi kesehatan yang serius, seperti kerusakan gigi, dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit, dan iritasi kerongkongan. Yang ketiga, binge eating disorder. Gangguan ini merupakan kondisi di mana orang makan dalam jumlah yang sangat besar dalam waktu yang singkat tanpa dapat menghentikan diri. Orang dengan binge eating disorder ini merasa tidak memiliki kendali atas makanan dan merasa bersalah, malu, ataupun stres setelah makan. Orang dengan binge eating disorder biasanya tidak melakukan perilaku untuk menghilangkan kalori yang dikonsumsi, sehingga beresiko mengalami obesitas, diabetes, penyakit jantung, dan masalah kesehatan lainnya. Dan yang terakhir, rumination disorder. Gangguan ini merupakan kondisi di mana orang ini mengeluarkan makanan yang sudah ditelan kembali ke mulut, kemudian mengunyah dan menelannya lagi atau memuntahkannya. Orang dengan rumination disorder ini biasanya tidak merasa mual ataupun ingin memuntahkan makanan. Rumination disorder dapat menyebabkan penurunan berat badan, dehidrasi, kekurangan gizi, dan iritasi kerongkongan. Apa saja yang menyebabkan eating disorder itu? Yang pertama adalah riwayat keluarga. Eating disorder lebih mungkin terjadi pada orang yang memiliki orang tua ataupun saudara yang pernah mengalami eating disorder. Jadi, orang dengan latar belakang keluarga yang pernah mengalami eating disorder akan cenderung memiliki peluang besar mengalami hal yang serupa. Yang kedua, faktor biologis. Perubahan zat kimia dalam otak dapat berperan menimbulkan gangguan makan. Jadi seperti ketidakseimbangan hormon, kelainan genetik, ataupun gangguan neurologis. Faktor psikologis. Eating disorder dapat berkaitan dengan faktor psikologis, seperti rendahnya harga diri, perfeksionis, gangguan kecemasan, depresi, ataupun gangguan obsesif kompulsif. Selain itu, faktor lainnya adalah faktor sosial.
Eating disorder dapat berkaitan dengan faktor sosial, seperti tekanan keluarga, teman, ataupun media untuk memiliki tubuh ideal, pengalaman pelecehan, intimidasi, atau trauma, ataupun kurangnya dukungan sosial dari sekitar. Lalu, bagaimana upaya pencegahan dan penanganan eating disorder? Berdasarkan DSM-5, terdapat dua pencegahan, yakni pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Pencegahan primer meliputi upaya untuk mencegah timbulnya eating disorder pada populasi yang beresiko, seperti anak-anak, remaja, ataupun mahasiswa. Pencegahan primer dapat dilakukan dengan memberikan edukasi tentang kesehatan, gizi, dan citra tubuh yang positif, serta mengurangi paparan terhadap media ataupun budaya yang mempromosikan standar kecantikan yang tidak realistis. Pencegahan sekunder, yakni upaya untuk mendeteksi dan mengintervensi dini gejala-gejala eating disorder, seperti pada individu yang menunjukkan tanda-tanda gangguan makan, seperti membatasi makan, makanan berlebihan, ataupun memuntahkan makanan. Pencegahan sekunder ini dapat dilakukan dengan melakukan screening, penilaian, dan rujukan yang tepat, serta memberikan terapi singkat yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi, kesadaran, dan perilaku makan yang sehat. Upaya penanganan eating disorder. Eating disorder dapat ditangani dengan memberikan perawatan yang komprehensif dan individualisasi pada individu yang telah didiagnosis dengan eating disorder. Penanganan dapat melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti dokter, psikolog, psikiater, pekerja sosial, ahli gizi, dan ahli terapi. Beberapa jenis terapi yang telah terbukti efektif diantaranya terapi kognitif, Beberapa terapi yang telah terbukti efektif untuk menangani eating disorder diantaranya terapi kognitif perilaku, terapi keluarga, terapi interpersonal, terapi dialektik perilaku, dan terapi berbasis penerimaan dan komitmen. Sekian penjelasan dari eating disorder. See you in the next video.